Selamat pagi, Ibu. Ya, kita sambil menunggu yang lain ya, Pak. Ya, sudah ada Pak Victor, ada Bu Yurike. Selamat pagi, Pak Victor. Selamat pagi, Bu Yurike. Ya. Purwokerto bagaimana, Bu? Kondisinya Purwokerto malam? aman, Pak. Aman, Pak. Kalau Hijau atau malam cukup tertib. Gimana, Pak? oh, sudah hijau? Belum? Hijau, Pak. Oh, ya. Berarti saya aman pergi ke Purwokerto. Aman. Hanya kalau malam pengendara sepeda banyak sekali, Pak. Oh, ya. Dengan Brompton, Bu. Kenapa, Pak? Lagi musim Brompton, Iya, sepeda. saya juga sepedaan ini, Pak. Ya, tujuannya murni bersepeda kan, Bu? Betul sekali, Pak. Bersepeda. Ya. Soalnya kan ada yang tujuannya mau menunjukkan Bromptonnya. Saya nggak pakai, kok, Pak. Em, ya, ada selamat pagi Bu Junjun, Jun, Bapak, Jus, itu Bapak, Bapak Junus. oh, ya Bapak, selamat pagi Pak. Ada Bu Yani, ada Bu Feisyang, ya selamat pagi semuanya. Ada Pak David Novandi. Ya, saya senang kalau ada muncul bapak-bapak. Belakangan ini bapak-bapak aktif ikut keluar, ikut apa, live IG, ya, banyak belajar. Sip, Pak. Kita mulai Ya, ya, Pak. silakan Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah join di live IG kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang sesat pikir. Nah, Pak, banyak orang yang masih belum ngerti nih, Pak. Sesat pikir ini masih banyak awam. Kemarin saya post itu banyak yang tanya, maksudnya sesat pikir itu apa ya? Jadi bisa tolong dijelaskan dulu ya, Pak. Sesat pikir itu apa gitu? Ya, secara umum ya tentu semua orang mampu berpikir, kemudian karena pendidikan juga relatif mampu berpikir secara runut, ya urut seperti itu. Akan tetapi cara berpikir itu belum tentu logis berdasarkan fakta atau informasi yang ada, gitu ya. Jadi Oke. ya kira-kira gitu. Jadi karena cara cara berpikirnya bisa keliru, simpulannya bisa keliru, lalu ya kalau itu berkomunikasi berarti komunikasinya akan terhambat, terganggu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jumlah sesat pikir ini banyak sekali, ya. Tapi mungkin Ya. pagi ini kita hanya bahas 10 yang umum biasa terjadi di pasangan dan keluarga, gitu ya. Oke, berarti biasanya apa yang membuat kita mengalami sesat pikir, Pak? Ya, pertama-tama sesat pikir itu terjadi karena pendidikan, ya, baik Oke. pendidikan di rumah maupun di sekolah, gitu ya. Jadi belum tentu bersekolah itu mampu berpikir. Jadi mungkin itu sebabnya banyak pengusaha gitu-gitu kalau rekrut karyawan kadang-kadang suka bingung, gitu ya. Ini sarjana atau bahkan S2 gitu kok mikir begini nggak bisa, gitu ya. Atau sebaliknya pasangan gitu ya, suami istri pendidikannya tinggi tapi ternyata konfliknya itu sangat sebenarnya sangat basic gitu ya, yang seharusnya nggak perlu dipertengkarkan. Ya, jadi
pengaruh pertama sesat pikir itu pendidikan. Oke, jadi inti utamanya biasanya yang membuat kita sesat pikir itu karena pendidikan ya, Pak. Di Ya, pendidikan kita tidak diajarkan thinking skill ya, Pak. ya betul. Jadi misalnya begini, sejak kecil kita dibiasakan untuk menghafal. Nah, kadang-kadang Oke. materi hafalnya itu juga keliru, gitu ya. Nah, kalau menghafal itu ya kayak mindahin data, gitu ya. Tapi datanya ini diapain, belum tentu juga kita benar. Contoh lain misalnya gini, bahkan data. Nanti salah satu sesat pikir itu kita nganggap perasaan itu data, misalnya gitu. Ya, Oke. bahkan kadang-kadang orang bisa tumpang tindih antara tidak bisa membedakan antara mana pengalaman indrawi, ya, mana pikiran, mana perasaan. Jadi salah satu sesat pikir itu tidak bisa membedakan ketiganya itu. Misalnya, Oke. eh, menurutku makanan ini enak. Itu bukan sense, bukan indera, itu pikiran, gitu ya. Dan itu bukan perasaan. Ya, menurutku makanan ini enak. Tapi kalau aku merasa nyaman setelah makan inilah, itu perasaan. Ya, Oke. lidahku merasakan pedas, itu indrawi. Karena pedas Oke. jadi enak. Itu itu. Jadi ada orang, oh makanan ini enak karena pedas. Itu sesat pikir. Itu bagian Oke, dari Pak. sesat pikir. Ya. Ya, biar kita tahu lebih lanjut, berarti Pak, jenis-jenis sesat pikir yang tadi mau dibahas ada 10 ya Pak, yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Itu apa aja Pak? Yang pertama itu generalisasi, lalu all or nothing atau semua atau tidak sama sekali. Saya sering nyebutnya 100 atau 0, ya. Lalu ada personalisasi, ada penalaran emosional, ada labeling, kemudian 5 lagi adalah uh, mental filter, ya. Nanti saya jelasin satu persatu. Oke. 6 itu memaksimalkan atau dan meminimalkan. Ketujuh itu yang positif itu dihapus, ya. Oke. Sorry, ke 8, ke 8. 9 itu, ya, ke 8 itu menyimpulkan dengan melompat, ya. Kesimpulannya melompat. Yang ke terakhir itu seharusnya, ya. Penyesalan. Seharusnya ini biasanya terjadi pada penyesalan. Ya, itu Oke. ada 10 yang biasa terjadi. Ya, Dimulai dari generalisasi dulu ya Pak. ya. Nah, Oke. generalisasi ini saya pakai contoh di rumah dan pasangan ya, Bu. Iya. Misalnya kita melihat anak bertingkah, ya, saat mamanya sibuk atau papanya sibuk, anak bertingkah. Lalu kita menganggap kalau setiap anak bertingkah itu pasti nyari perhatian, gitu ya. Nah, itu generalisasi. Jadi hampir semua pasien kalau datang ke saya itu keluarnya anak saya cari perhatian. Sehingga orang tua ya ngertinya ya memenuhi perhatian si anak. Ya, belum tentu ya itu cari perhatian. Contoh lain misalnya gini, baru terjadi kemarin ya di kantor saya ada salah satu manajer bilang, itu teman baru saja melahirkan, terus bukan baru saja ya, beberapa bulan yang lalu melahirkan, terus bentuk tubuhnya jadi besar, gitu ya. Nah, dia Oke. menyimpulkan begini, karena dia dari suku B, maka orang suku B itu begitu Pak. Jadi kalau habis melahirkan itu pasti nggak bisa balik. Nah, itu generalisasi, gitu ya. Ya. Padahal kan mungkin ada jutaan orang dari suku B setelah melahirkan ya langsing, gitu ya. Seperti itu generalisasi. Ya. Kedua yang sering terjadi itu all or nothing, 100 atau 0, ya. Oke. Contohnya misalnya selama 3 bulan pandemi ini, anak
anak sudah 10 kali nggak ngerjain PR, gitu ya. Terus orang tuanya marah seperti, kamu itu ya nggak pernah ngerjain PR, gitu ya. Jadi padahal dalam 3 bulan itu kan mungkin PR-nya ada 100 kali, gitu ya. Lalu Iya. dia ngerjain hanya 10 kali, nah, dianggap nol, gitu kan, nggak pernah. Atau misalnya gini juga, suami di dalam 3 bulan ini sudah 4 kali pulang kantor, istrinya marah-marah. Ya, lalu suami bilang gini, kamu itu selalu aja kalau aku pulang kantor kamu selalu marah. Padahal kan baru 4 kali. Ya, gitu. Nah itu all or nothing. Nah, terus ketiga itu personalisasi. Oke. Segala hal itu dianggap salahnya diri sendiri. Ya, suami selingkuh, si istri bilang, ah ini gara-gara aku nih, nggak bisa bikin suami nyaman di rumah, maka dia suka kelayapan di luar. Itu personalisasi. Terus nah, orang tua bercerai, terus si anak bilang, ini salah saya, karena saya nggak bisa bikin orang tua saya bahagia. Oke, jadi semuanya salah sendiri ya, Pak? Ya, itu personalisasi. Ya, nah, biasanya personalisasi itu reaksi sehari-hari orangnya itu jadi lebay, gitu ya. Perasaan itu Oke. jadi lebih sedih ya lebih berat, gembira ya lebih besar, seperti itu. Keempat itu penalaran emosional. Jadi menganggap Oke. perasaan kita itu fakta. Menganggap perasaan kita itu fakta. Contohnya gini, bangun tidur kok perasaanku nggak enak ya. Ini pasti suamiku apa di site ini lagi melakukan sesuatu yang buruk misalnya. Atau misalnya gini, kita nyalain orang lain, nggak mungkin saya ini gelisah. Misalnya mama gitu, nggak mungkin mama ini gelisah kalau kamu baik-baik saja. Gara-gara kamu nih, mama jadi gelisah. Atau juga yang sering gini, jangan lompat-lompat loh, kamu nanti jatuh. Soalnya dari pagi itu perasaan mama nggak enak. Nah, Oke. kan perasaan ini bukan data, datanya adalah si anak lompat-lompat gitu kan. Nah, kalau Iya. lompat-lompat tinggi, terus sofanya atau tempat lompat-lompatnya itu lebar, ya kemungkinan jatuh kan sebenarnya kecil, gitu ya. Nah, jadi perasaan dijadikan fakta. Atau kebenaran ya, Pak? Ya, Perasaan jadi kebenaran. betul sekali seperti itu. Ya. Yang kelima adalah labeling. Ya, suami sering marah, lalu kita menyebut suamiku tuh pemarah. Gitu. Ya, Oke. beberapa kali anak diajak ketemu orang, eh, anak agak lambat salaman. Terus orang tua bilang, iya anak saya ini memang pemalu kok. Itu labeling. Gitu ya. Ya biasalah remaja itu memang pemberontak gitu ya. Jadi seakan-akan kalau label itu ya itu sudah sifat yang akan selalu ada. Gitu. Ya, Oke. itu 5. Iya, Pak. Ya, gimana Ibu? Iya, Pak. Saya Lima, simpulkan yang 1 sampai 5 dulu ya, Pak. silakan, silakan. Ada yang baru join. Ya, Bapak Ibu yang baru bergabung, kita ini biasa mengalami sesat pikir, tapi seringkali kita nggak menyadari bahwa kita mengalami sesat pikir. Nah, sesat pikir itu ada banyak, nanti akan dibahas 10, sekarang baru 5 ya Pak Dono. Nah, saya akan Ya, bahas 1 sampai 5, mengulang yang satu itu generalisasi, bahwa kita seringkali membuat satu kesimpulan yang kesimpulannya itu menggeneralisasikan sesuatu. Contohnya, satu orang Purwokerto orangnya baik, maka kita menggeneralisasikan bahwa seluruh orang Purwokerto adalah orang yang baik. Nah, yang kedua itu all or nothing. Biasanya kata-kata yang dipakai itu adalah selalu atau tidak pernah.
Yang Mm-mm. ketiga, personalisasi. Biasanya kita menganggap bahwa segala sesuatu adalah kesalahan kita, sehingga reaksi sehari-hari kita itu jadi lebay. Yang keempat, penalaran emosional. Kita menganggap bahwa perasaan kita itu adalah fakta. Perasaan kita adalah kebenaran. Yang kelima, labeling. Kita melabelkan seseorang atau bahkan kita sendiri sebagai seseorang yang contohnya pemarah, pemalu, pemberani, gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi bisa positif, Selanjutnya bisa Pak. negatif. Ya. 5 selanjutnya, yang pertama, yang keenam adalah mental filter. Mental filter ini kita fokus pada detail-detail negatif. Sementara konteks yang luas itu kita hilangkan. Contohnya gini, tuh kan bener kataku, dia orang yang nggak tahu diri. Kalau dikasih oleh-oleh, nggak pernah dibales. Ya, terus coba itu kalau ngambil piring dari saya, itu piringnya kayak direbut. Terus kalau piringnya dikembaliin, itu nggak pernah dicuci, gitu ya. Nah, jadi makin banyak itu detail negatif yang dikumpulin. Itu mental filter. Tapi konteksnya jadi hilang. Misalnya gini, ternyata tetangganya ini sibuk kerja, nggak pernah pergi wisata kemanapun. Ya berarti nggak mungkin dia punya oleh-oleh kan. Apa yang mau Ya, dibalik gitu kan. Contohnya gitu. Terus eh, mungkin juga piringnya nggak kena basah, nggak kena apa, jadi yang nggak perlu dicuci dulu gitu kan. Atau malah karena orangnya nunggu di depan pintu, ya mungkin piringnya nggak perlu dicuci supaya bisa segera dikembaliin. Nah itu mental filter ya. Nah efeknya mental filter ini biasanya ya kalau melihat suami negatif ya makin banyak negatifnya atau ya. sebaliknya. Ketujuh itu memaksimalkan dan meminimalkan. Nah, yang dimaksimalkan itu yang negatif, terus yang positif dianggap biasa. Jadi misalnya gini, anak sekali ngomong kasar gitu ya, misalnya rek Surabaya gitu ya, terus bilang JANCUK gitu ya. Terus ibunya bilang, kamu masuk neraka loh kalau ngomong begitu gitu ya. Tapi ketika berbuat baik, ya misalnya sholat segala macam, dibiarin aja, dianggap itu kewajiban, gitu kan. Nah, Ya, contoh lain gini, suami tadi yang jarang memeluk itu, wah dia udah lebay kemana-mana, bilang, wah ini mau cerai nih, gara-gara dia suami jarang memeluk. Tapi begitu suaminya meluk, dia biasa aja gitu. Nggak senyum, nggak apa gitu kan. Nah, ya itu namanya memaksimalkan yang negatif, meminimalkan yang positif. positif. Ya. Yang kedelapan, agak mirip, yang positifnya itu dihapus, disapu. Ya, jadi selalu cari-cari alasan untuk menghapus yang positif. Misalnya gini, nah suamiku ini meluk, pasti tadi malam habis jajan. Pokoknya dia habis bikin salah, maka dia meluk. Ya, atau anak berbuat baik, ini pasti ada maunya, dia mau minta es krim. Kok bilang mama paling cantik misalnya gitu. Ya itu diskualifikasi positif gitu ya. Jadi ketika Oke. orang berbuat positif itu kita cari-cari alasan itu nggak mungkin terjadilah. Eh, terus Yang ke kesembilan, Pak. sembilan itu jump to conclusion ya. Seakan-akan kita tahu pikiran orang lain. Benita marah ya, kok dari tadi diem aja. Ya, nah, siapa tahu diemnya itu memang lagi merenung, lagi sakit gigi atau apa, kita nyimpulin gitu ya. Mind Lompat, reading ya, Pak? ya main reading. Atau begini misalnya, sebagai profesional, saya memang kadang-kadang juga jump to conclusion. Nah, itu harus saya kurangi. Misalnya, ibu ini ya cemas, kok mahnya nggak sembuh-sembuh, gitu kan? Tahu kan dia suka makan rujak, suka makan yang apa asam seperti itu. Atau misalnya gini,
kok kamu setiap kali ke toilet bawa HP sih, selingkuh ya? Gitu. Ya, nah itu juga jam tuh konklusi. Oke. Terakhir yang ke-10 itu should statement, ya, pernyataan seharusnya. Bikin aturan untuk memotivasi diri sendiri, tapi akibatnya perasaan kita jadi makin buruk, nggak nyaman. Misalnya gini, tadi mestinya saya nggak nanya ke Bu Mita kayak gitu. Sekarang Bu Mita jadi diem aja sama saya, gitu ya. Berarti kan bikin aturan untuk sendiri, ya. Lalu Ya. kecewa-kecewa sendiri, gitu ya. Atau misalnya gini, coba dulu waktu dia ngelamar saya tolak, nasib saya nggak akan seburuk ini, gitu kan? Nah, jadi kalau short statement ini jadinya kita nggak fokus pada solusi, ya fokusnya pada masa lalu, gitu ya, what I did. Gitu ya. Atau misalnya gini, coba kalau saya berdoa, pasti semuanya lancar, ya nggak bakal ada kejadian buruk, ya itu juga short statement. Nah kalau kejadian buruknya udah terjadi ya mesti dihadapi kan gitu. Oke. Ya itu 10 sesat pikir. Jadi kalau Oke, dipikir, ya silakan. saya simpulkan 5 yang terakhir ya, Pak. Yang Ya, keenam, sesat pikirnya itu adalah mental filter. Kita fokus pada detail-detail yang negatif. Kita biasanya bilang tuh kan, bla bla bla, tuh kan, bla 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 gitu ya, Pak. Yang ya, ketujuh, maksimal dan minimal memaksimalkan yang negatif, tapi justru yang positif jadi hal yang biasa saja. Yang ya, kedelapan, yang positifnya dihapus, hampir sama, tapi yang tadi positifnya jadi hal biasa, yang kali ini yang positifnya dihapus. ya, Jadi tidak ada hal yang positif gitu ya, Pak. ya, Yang betul. kesembilan, jadi yang kedelapan itu positif dihapus itu cari alasan-alasan supaya tidak ada hal positif. Yang Ya, kesembilan, kesimpulan yang melompat. Seakan-akan kita tahu pikiran orang lain. Kita ya, menebak-nebak atau main reading. Yang ya, kesepuluh, penyesalan atau seharusnya. Kita bikin aturan untuk memotivasi diri sendiri, tapi malah kita kecewa sendiri. Jadi kita ya, nggak fokus sama solusi, fokusnya pada masa lalu. ya, Tadi ada betul sekali. pertanyaan Pak di chatting di Ibu Evelyn tanya bedanya penalaran perasaan dan intuisi apa ya Pak? Ya, intuisi itu menemukan pola, ya, menemukan Oke, pola atau hubungan. Eh, Intuisi itu ada kira-kira 5 pertanyaan gitu untuk membuat kita, kalau relationship ya, relationship itu ada 5 pertanyaan yang membuat kita bisa tahu bahwa itu intuisi. Misalnya gini, kalau saya ngobrol dengan Bu Mita, saya nyaman nggak? Itu satu. Kedua, Bu Mita nyaman nggak dengan saya? Ya. Ketiga, saya mendapat hal yang positif nggak dari hubungan saya dengan Bu Mita? Dan sebaliknya, gitu ya. oke, Eh, Kelima, hubungan saya dan Bu Mita ini melibatkan orang-orang yang juga positif enggak, ya, atau misalnya hanya saya yang dapat keuntungan, Bu Mita enggak dapat keuntungan. Nah itu cara melihat intuisi, ya. Jadi kalau ternyata 5-nya itu positif, berarti kita tahu ada hubungan yang baik. Nah seperti itu. Tapi kalau tadi penalaran emosional itu gini, karena ketika ketemu pertama kali itu saya pribadi sedang sedih misalnya, atau sedang ya, kecewa, maka apapun yang dilakukan Bu Mita, biasanya yang tadi itu sedih, terus kita jadi meminimalisasi yang negatif, diskualifikasi positif. Ya. Akhirnya setelah pertemuan pertama itu saya bisa bilang, Bu Mita ini nggak asik nih, nggak usah dilanjutin hubungannya seperti itu. Nah itu sebenarnya yang terjadi adalah penalaran emosional, bukan intuisi. oke. Jadi kalau intuisi itu harus berdasarkan data, beberapa kali ketemu segala macam, terus akhirnya kita menemukan hubungannya seperti itu. Oke, ini yang sering keliru juga ya Pak. Orang Ya, orang biasa berpikir intuisi itu kayak kayak semacam
kayak feeling, terus kayak semacam anugerah khusus gitu. Padahal intuisi itu berdasarkan data. Ya, ya data Kemampuan perilaku. menyimpulkan ya Pak. Kemampuan Ya, mengambil satu pola. ya. Jadi mesti Ya. didasari dari intuisi itu pengamatan. Ada Oke, observasinya, gitu ya. Ada sip. observasinya. Ya, Selanjutnya eh, Pak, ya. bagaimana kita bisa menyadari Pak, supaya kita tuh bisa menyadari bahwa ternyata kita ini memiliki sesat pikir. Apakah kita harus baca-baca dulu, terus jenis-jenisnya mengetahui baru kita bisa tahu, atau ada cara lain supaya kita menyadari bahwa kita tuh sedang terjebak di situ? Ya, jadi mengetahui bahwa ada 10 sesat pikir, ini baru langkah pertama. Langkah kedua Ya, adalah ibu-ibu maupun bapak yang di sini, habis ini boleh bikin daftar. Ya, jadi oke. dari 10 tadi, misalnya ditabulasi gitu, selama ini yang sering dilakukan itu yang mana? Gitu. Ya, yang sering dilakukan yang misalnya generalisasi tadi. Jadi ada pertanyaan dari Bu Sian Sin, ya, Sian Sine, itu cara mengobatinya bagaimana? Gitu. Sekalian ya Bu. Ya, ya. Jadi kalau udah tahu bahwa kita itu generalisasi yang sering kita lakukan, maka kita mesti harus sebelum melakukan generalisasi itu kita cari dulu dari datanya. Misalnya tadi yang menyimpulkan, oh orang dari suku B itu setelah melahirkan akan badannya nggak bisa kembali langsing. Ya, nah kita harus tahu kita punya kenalan yang dari suku B itu berapa. Ya, nah, kenalan dari suku B itu pun kita harus tahu apa ini dia pernah melahirkan nggak, setelah itu bagaimana, ya. Jadi jangan-jangan dia besar itu karena pola makan, gitu kan? Bukan karena Oke. setelah melahirkan. Nah, jadi benar-benar nyari datanya. Gitu ya. Kalau all or nothing, ya serupa. Ya datanya yang disampaikan. Misalnya tadi selama 3 bulan si anak 10 kali nggak ngerjain PR, ya orang tuanya menyebut, gitu ya. Kamu ini sudah 10 kali nggak mengerjakan PR selama 3 bulan. Dan seterusnya. Jadi selalu berdasarkan data. Ya, Oke. contoh lain kalau kita lompat misalnya penalaran emosional. Ya perasaannya diterima, sedihnya itu diterima, bukan jadi kebenaran gitu. Setelah sedih, saya harus ngapain? Ya gitu. Jadi fokusnya pada tindakan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu apa. Oke, Pak. Tapi ya, kalau kita menganggap saya nggak punya sesat pikir gitu ya, saya biasa aja, saya sarjana, saya pendidikan tinggi, nggak mungkin saya punya sesat pikir. Nah, itu sesat pikir, udah. Itu labeling seakan-akan ya bahwa yang punya pendidikan tinggi itu otomatis bisa pinter gitu ya. Oke, Pak. Jadi kalau melihat kayak dulu pemilu atau nanti sebentar lagi kan ada pilkada itu ya, bisa kita lihat itu. Jadi kondisi politik itu sangat terpengaruh oleh sesat pikir gitu ya. Ya, karena dia jenderal, dia gagah, pasti dia pemimpin yang baik. Itu sesat pikir, labeling itu. Ya, karena Oke. dia orang Solo, maka dia orang baik. Gitu. Nah, itu labeling juga kan, dan generalisasi. Iya, Pak. Ya. Jadi bagaimana supaya kita menyadari dan bisa mengobati? Yang pertama kita tahu ya, Pak. Mm-hmm. Kita tahu, yang kedua kita bikin daftar, kita sering melakukan yang mana. Dengan Mm-hmm. kita tahu membuat daftar tersebut, kita jadi bisa berpikir solusinya ya, Pak. Contohnya tadi, Ya. misalnya tidak by data, berarti kita harus mencari data terlebih dahulu supaya kita nggak
generalisasi, nggak labeling, tapi segala sesuatu yang kita pikirkan itu berdasarkan data. Ya. Ataupun menerima perasaan sendiri ya Pak. Ada trik lain, ya tips lain. Ya. Jika setiap sebelum bicara itu kita berusaha 1-2 detik gitu mikir ya, mindfulness gitu ya, itu juga akan mencegah yang mau saya katakan ini apa ya gitu ke suami saya misalnya, kamu itu selalu pulang malam gitu ya misalnya, selalu itu bener nggak perasaan seseorang ketika kita mencegah sesat pikir juga bisa kita gini, kalau saya katakan seperti itu, respon orang kira-kira akan seperti apa gitu ya. Apakah dia akan defense misalnya gitu karena dianggap selalu gitu kan, otomatis kan akan defense. Enggak, aku pernah kok gitu. Ya pasti begitu, jadinya kan nggak fokus pada solusi. Ya, berarti yang ketiga mindfulness ya Pak, berpikir dulu sebelum bicara, dan kita berpikir kalau kita katakan seperti itu, kira-kira respon orang akan seperti apa. Ya, betul sekali. Ya. Tadi ada pertanyaan Pak dari Bu Siansana itu tadi sebab sesat pikir, tadi kita sudah bahas ya Pak di awal bahwa sebabnya adalah terutama itu pendidikan ya Pak. Ya. Dan thinking skill ya Pak. Ya. Jadi karena gini, cara berpikir yang sesat ini kalau orang tuanya biasa melakukannya, si anak itu pasti juga akan melakukannya gitu. Kalau gurunya melakukannya, si anak juga melakukannya. Kalau masyarakat kita banyak yang sesat pikir, ya anggota masyarakatnya itu mau muda maupun tua juga akan banyak sesat pikir. Gitu. Tadi ada pertanyaan dari Bu. Dari Krisa Pak Ayunikers. Ciri-ciri orang yang punya banyak sesat pikir yang paling gampang dilihat apa ya? Ciri-cirinya ya karena orang sesat pikir itu sering keliru dalam berpikir, biasanya yang mudah ditandai adalah pertama, orangnya punya banyak masalah. Ya, baik masalah kesehatan, masalah kejiwaan, masalah hubungan dengan orang lain, seperti itu. Ya, ya itu ciri paling utama gitu ya. Tapi kalau ciri fisik nggak ada, ya ciri fisik nggak ada. Paling kalau berkomunikasi, bercakap-cakap, orang sesat pikir itu biasanya yang nggak pakai mikir gitu ya, asal jeplak gitu. Iya. Ya, langsung gitu, reaktif, langsung bicara gitu. Walaupun tidak bisa juga digeneralisasi bahwa orang pendiam, ya orang yang ngomongnya berhati-hati juga nggak ngalami sesat pikir gitu ya. Kita baru tahu seseorang sesat pikir itu jika ya kita ada di depannya, kita berkomunikasi dan kita sendiri nggak sesat pikir gitu. agak sulitnya di sini. Jadi ya abaikan orang lain sesat pikir. Yang penting kita belajar mengurangi sesat pikir. Itu aja. Ya kan? Pak. Iya. Pak, ada pertanyaan Pak dari Bu Santi Pak. Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang sesat pikir di depan kita? Apa perlu dikoreksi atau dibiarkan saja Pak? Yang penting gini, mengoreksi itu sesuatu yang sulit, sama dengan kalau kita punya pasangan sering marah, ya sering marah, bukan selalu marah, gitu ya. Itu kita nggak bisa mengubah dia jadi sabar, nggak bisa. Ya sama, kalau orangnya sesat pikir, kita aja, ya jadi Bu Santi fokus aja untuk membenarkan diri sendiri, gitu. Contohnya misalnya gini, seseorang di depan kita tadi
pakai penalaran emosional. Ya, ini nih, ini pasti restoran ini nggak enak, kita nggak usah datang ke sini. Karena perasaanku dari tadi mau berangkat itu nggak enak gitu kan. Berarti kan perasaannya jadi data tentang restoran. Ya udah Bu Santi misalnya gini, bagaimana kalau kita coba beli satu dulu, ya. Terus kita coba, ya makanannya itu pas nggak dengan lidahmu maupun lidahku. Kalau udah baru kita pesen lagi, misalnya gitu. Jadi nggak usah kita menanggapin gitu, karena kalau ditanggapi, enggak itu perasaanmu doang. Aku kemarin pernah ke situ makanannya enak kok. Nah nanti bulat malahan. Oke, Pak. Karena yang barusan kita katakan tadi itu juga generalisasi, ya kan? Kan baru kemarin sekali datang. Ya bisa saja hari ini restorannya makanannya nggak enak gitu kan, karena chefnya yang nggak konsisten masaknya misalnya gitu. Ya. Berarti bisa disimpulkan kalau ada orang yang sesat pikir di depan kita itu kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol ya Pak. Betul Respon sekali. kita, ya respon kita biar kita yang bertumbuh sendiri. Ataupun kalau kita mau membantu orang, kita sajikan datanya ya Pak, supaya orang tersebut bisa berpikir, ya. Oke Pak. Waktu kita sudah habis siang hari ini Pak. Terima kasih buat Pak Dono. Terima kasih buat Bu Mita dan semua Ibu dan Bapak yang hadir kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lain. Ya. Baik, dan video Ibu, ini Bapak nanti yang akan ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di IGTV-nya Maxima, ya. Oke. Ya, nanti saya jawab di sana. Ya. Oh ya, Bapak Ibu, saya juga mau menginfokan. Biasanya ini Pak Dono punya program life coach ya Pak. Ya. Dan banyak orang yang diberkati pikirannya berubah dari fixed mindset ke grow mindset ya Pak. Nanti mungkin ada lagi Pak. Ada lagi, ini ada batch yang ke-4 akan mulai minggu depan life coach. Jadi termasuk sesat pikir ini dilatih di sana. Ya. Terima kasih Bu Mita sudah mempromosikan. Buat Bapak Mari kita Ibu yang tumbuh bersama-sama. Betul, mau melatih pikiran bisa ikut life coach-nya Pak Dono. Nanti follow Cornerstone Life Guide dan ada infonya nanti di sana. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung siang hari ini. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati Indonesia. Mari Pak. Mari.